Kamis 4 Agustus 2022. Agenda 3. Materi, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemangku materi Bapak Dr. Kodrat Sawang MPD, disusun oleh Andrian Adi Gunawan AMDKEP, peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 13 Kelompok 2 BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. 1. Kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS, pegawai negeri sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN, fungsi ASN, dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN. Hak PNS pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, cuti. Sedangkan hak P3K pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Perbedaan hak PNS dan hak P3K yaitu pada jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23 terdapat 8 kewajiban pegawai ASN, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam undang-undang menjadi acuan bagi ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Fungsi tersebut antara lain: 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik dan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 2. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, mendapatkan arahan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai: menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukum manajemen ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, manajemen PNS, diatur mulai dari pasal 55 Undang-Undang ASN. Manajemen PNS: yang pertama, menyusun dan menetapkan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir pola karir. Kelima, promosi. 6, mutasi. 7, penilaian kinerja. 8, penggajian dan tunjangan. 9, penghargaan. 10, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 11, disiplin. 12, perlindungan. Smart ASN. 1. Literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. 2. Pilar literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Cakap bermedia digital. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIC, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, aman bermedia digital. Kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, budaya bermedia digital. Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksakan, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya. Literasi digital dianggap sangat penting untuk mengikuti perkembangan di dunia yang semakin maju saat ini. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program gratis literasi digital nasional bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan adanya literasi digital diharapkan masyarakat pengguna internet selalu bertanggung jawab atas informasi yang mereka peroleh, termasuk di dalamnya menjaga keamanan data dan privasi mereka di internet. Contoh penerapan literasi digital: yang pertama, penyediaan kelas virtual seperti yang dilakukan selama pandemi. Kedua,
pengarsipan digital yang lebih hemat tempat. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan wirausaha. Yang keempat, mencari pekerjaan. Padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.